Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Roy Keane melihat Manchester United masih belum beranjak dari masalah utama usai kalah dari Arsenal. Sang mantan kapten mempertanyakan kualitas 4 penggawa setan merah. United nyaris membawa pulang 1 poin dari melawatan ke markas Arsenal. Akan tetapi mereka kebobolan pada menit akhir. Tengah pekan lalu United kehilangan 2 poin dari markas Crystal Palace, juga dari gol pada menit akhir. United telah membuat kemajuan, tetapi di akhir pertandingan saya melihat Luke Shaw sebagai bek kiri. Ada pertanyaan tentang dia. Aaron Wan-Bissaka, Fred kembali di lini tengah, dan Scott McTominay, bukan Roy Keane. Sepertinya United belum beranjak dari masalah-masa lalu, tegasnya. Di masa lalu, 4 pemain tersebut cukup sering mendapatkan kritik dari Roy Keane. Mereka sempat kehilangan tempat di tim utama United. Wan-Bissaka kalah bersaing dengan Diogo Dalot. 2 McFred diganti Casemiro dengan Eriksen. 3 dari 4 pemain yang dikritik Roy Keane sebenarnya bukan pilihan utama Erik ten Hag, namun dengan banyaknya pemain yang harus absen karena cedera dan saksi akumulasi kartu, Ten Hag tidak punya banyak pilihan dan harus memainkan mereka. Pelatih Manchester United Erik ten Hag benar-benar kesal kepada anak asuhnya yang kalah dari Arsenal lantaran tidak bisa menjaga mental bermain hingga wasit meniup peluit panjang. Usai kekalahan yang tergolong dramatis di Stadion Emirates, Ten Hag menyoroti kondisi batin dan watak pemain MU. Erik ten Hag tidak menutupi dirinya kesal atas gol ketiga Arsenal lantaran para pemain tidak benar-benar merasakan pertandingan yang penting di level persaingan tingkat tinggi. Saya rasa perubahan mental bisa terjadi dengan cara latihan. Saya pikir kami bisa mengubahnya. Kami sudah lihat bagaimana mental pemain berubah dalam beberapa bulan, tetapi kami juga tahu kalau hari ini kami masih belum berada di level teratas. Kami tidak menunjukkan kedisiplinan dan peraturan yang kami miliki, dan kemudian kebobolan, ujarnya menambahkan. Jelang laga Manchester United melawan Arsenal, manajer Erik ten Hag berkata telah menyiapkan rencana spesial untuk bisa menggantikan Casemiro. Namun rencana tersebut sepertinya gagal total dan United kalah. Sejak awal absennya Casemiro diyakini akan mereduksi kekuatan United. Hanya saja Erik ten Hag menepis opsi itu dan yakin pasukannya bisa tampil bagus melawan Arsenal. Bahkan dia mengaku sudah punya rencana khusus. Rencana ten Hag bersama McTominay gagal total. Dia merujuk data statistik. United kalah dari banyak aspek. United kalah penguasaan bola dan banyak duel di tengah. United lebih sering bertahan dan hanya melepas 6 shoot. McTominay bukan pemain yang buruk. Hanya saja jika dibandingkan Casemiro, pemain asal Skotlandia itu punya karakter dan level yang berbeda. McTominay bukan tipikal pemain yang tepat untuk menggantikan pengganti Casemiro. McTominay dan Casemiro adalah 2 tipikal gelandang bertahan yang berbeda. McTominay lebih dominan pada kekuatan fisik dan kemampuan duel. Casemiro beberapa tahun terakhir telah mengembangkan visi bermainnya. Pemain asal Brazil bukan hanya bisa mematahkan serangan lawan, tapi juga mengambil inisiatif serangan. Sebagai contoh, Casemiro membuat asisi yang bagus untuk gol Bruno Fernandes melawan Manchester City. Gary Neville percaya Manchester City akan mengalahkan Arsenal untuk gelar Liga Premier, meskipun The Gunners memimpin balapan saat ini. Arsenal unggul 5 poin di puncak klasemen dengan 1 laga tunda atas Man City setelah mereka mengalahkan Man United 3-2. Tetapi mantan bek setan merah Gary Neville masih belum yakin bahwa tim asuhan Mikel Arteta bisa melaju jauh, karena dia merasa Meriam London akan kehilangan poin dan membiarkan The Citizen menyalip mereka.
dalam perburuan gelar. Saya tidak melihat mereka akan memenangkan liga. Saya pikir Man City bakal menjadi juara karena saya rasa mereka menjalani musim yang spesial. Saya merasa ada satu titik di musim ini Arsenal akan kalah 1 atau 2 pertandingan dan City akan berada di puncak, menyalip mereka, dan itu akan sangat sulit bagi mereka, ucap Gary Neville. Asa Manchester United untuk merekrut Harry Kane di musim panas nanti nampaknya bakal kembali bertepuk sebelah tangan. Sang striker dilaporkan bakal bertahan di tim London Utara tersebut. Dilansir The Athletic, Manchester United bakal gigit jari. Harry Kane dilaporkan ingin bertahan di Tottenham pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Harry Kane saat ini masih bahagia bermain di Tottenham. Tidak seperti laporan yang beredar, Harry Kane masih berkomitmen untuk bertahan di Tottenham. Ia memiliki kelekatan yang mendalam dengan tim asal London Utara tersebut. Di sisi lain, Harry Kane masih berambisi meraih trofi juara bersama Tottenham Hotspur. Itulah mengapa ia masih belum mau pindah dari London Utara. Laporan yang sama menyebut bahwa Harry Kane saat ini menunggu Tottenham untuk membicarakan kontrak baru tersebut. Manajemen Tottenham dan Harry Kane memang sudah lama tidak membicarakan kontrak baru sang striker. Pembicaraan terakhir mengenai kontrak sang striker terjadi di musim panas tahun 2021 kemarin. Jika Tottenham serius mempertahankannya, Harry Kane dilaporkan membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjadi bagian The Lily Whites lebih lama lagi. Menurut gosip yang beredar di Inggris, Tottenham belakangan mulai tidak tertarik untuk mempertahankan Harry Kane. Mereka menilai tuntutan gaji Harry Kane terlalu besar dan mengganggu operasional tim mereka, sehingga mereka lebih memilih menjual sang striker di musim panas nanti. Legenda Manchester United, Paul Scholes, mengkritik Christian Eriksen di pertandingan kontra Arsenal kemarin. Ia menilai sang playmaker membuat satu kesalahan yang berakibat fatal bagi setan merah. Menurut Paul Scholes, Eriksen bertanggung jawab pada terciptanya gol kedua Arsenal. Ia menilai sang playmaker tidak menempel ketat Bukayo Saka, sehingga sang winger bisa melepaskan tembakan yang jitu ke gawang Manchester United. Paul Scholes menyayangkan Eriksen yang tidak menempel ketat Saka pada proses terjadinya gol tersebut. Ia menilai jika gol itu tidak terjadi, maka jalannya pertandingan bakal sangat berbeda. Manchester United menelan kekalahan pada laga pekan ke-21 Premier League 2022-2023 melawan Arsenal. Pada laga di Stadion Emirates itu, manajer Erik ten Hag mungkin membuat 2 kesalahan. Pada duel melawan Arsenal, Erik ten Hag hanya membuat 2 pergantian pemain. Pertama, ten Hag memasukkan Fred untuk menggantikan Anthony pada menit 71. Pergantian ini membuat Bruno Fernandes digeser untuk peran winger kanan. Selanjutnya, ten Hag memainkan Garnacho pada menit 90+2. Garnacho masuk untuk menggantikan Rafael Varane. Garnacho masuk tidak lama setelah Arsenal mencetak gol lewat aksi Eddie Nketiah, tepat di akhir waktu normal. Saat itu wasit hanya memberikan tambahan waktu selama 3 menit. Sebagian waktu habis dipakai untuk menunggu VAR melihat ulang gol Nketiah. Garnacho tidak punya waktu untuk membuat perbedaan. Situasi di lapangan membuat pergantian itu terlihat sia-sia. Jika memang membidik kemenangan, mengapa ten Hag baru memainkan Garnacho pada menit 90+2? Bukankah itu terlalu terlambat? Erik ten Hag juga memainkan Fred pada menit 71. Pergantian ini mengubah rencana bermain United. Beberapa pemain harus mengubah peran mereka di atas lapangan. Fred membuat 2 pemain harus berganti peran. Pertama, Fernandes dari gelandang serang menjadi winger kanan. Kedua, Eriksen yang harus bermain lebih ke depan menggantikan peran Bruno Fernandes. Hanya saja peran Fred tidak terlalu terasa pada duel lawan Arsenal. United memang bermain lebih dalam sejak Fred masuk, namun secara keseluruhan tidak ada dampak penting yang diberikan Fred. Daftar peminat Nicolo Zaniolo di musim dingin ini bertambah banyak.
Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain AS Roma tersebut. Dilansir area Napoli, ada satu peminat baru untuk jasa Nicolo Zaniolo. Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, MU tertarik untuk mengamankan jasa Zaniolo dari AS Roma. Setan Merah membutuhkan sosok playmaker baru. Ini disebabkan Setan Merah terlalu bergantung pada Bruno Fernandes, sehingga Ten Hag membutuhkan pemain baru di pos tersebut. Zaniolo sendiri menarik perhatian sang manajer karena rekam jejaknya yang bagus, jadi ia ingin memboyongnya ke MU. Menurut laporan tersebut, agen Zaniolo dilaporkan siap membawa sang pemain ke Old Trafford di musim dingin ini. Zaniolo dilaporkan tertarik untuk bermain di Premier League. Itulah mengapa sang agen senang mendengar Manchester United tertarik untuk merekrut sang pemuda. Agen Zaniolo dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan MU dan berharap bisa menuntaskan transfer ini di musim panas ini. Tebusan sekitar 35 juta euro dilaporkan cukup untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah menyiapkan kepergian Harry Maguire di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu bakal mencoba merekrut Axel Disasi dari AS Monaco. Menurut laporan Televote, Manchester United sudah lama mengincar jasa Disasi. Bek 24 tahun itu sudah membela AS Monaco sejak tahun 2020 silam. Semenjak saat itu ia berkembang menjadi salah satu bek tangguh di lini pertahanan AS Monaco. Erik ten Hag dikabarkan naksir dengan gaya bermain sang bek. Itulah mengapa ia ingin mantan pemain Reims itu bergabung dengan timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah menjalin komunikasi dengan AS Monaco terkait transfer Disasi. Monaco dikabarkan siap melepaskan sang bek, namun mereka meminta Setan Merah menunggu hingga akhir musim nanti untuk mendapatkan sang bek. Raksasa Liga Prancis itu juga dilaporkan sudah menetapkan harga jual sang bek. Mereka akan mengizinkan sang bek pergi ke MU dengan tebusan sekitar 30 juta euro saja.